Oh iya nih Mas, jadi ada kemarin tuh saya lihat momen di mana perlombaan burung itu benar-benar rame Mas. Rame karena banyak masalah di sana tuh ternyata. Jadi si orang ini merasa dicurangi bahwa manutnya itu benar-benar berprestasi dan suaranya juga bagus. Kenapa seseorang yang membawa burung yang bisa dikatakan suara itu lemah dari yang dia punya, tapi sebagai pemenangnya. Sebenarnya permainan di burung itu ada main nggak sih Mas? Ada kecurangan nggak sih menurut Mas Mamat ini? Ya, kalau pendapat saya sih ya hampir semua pergantangan itu tetap ada permainan pasti ada. Kalau setiap event-event perlombaan itu pasti ada kecurangan antara pemain dan Dewan juri, teman penyelenggara gitu. iya, ibaratnya persekongkol atau apa itu, tapi ya tidak semuanya, tapi adalah beberapa orang gitu ya, mungkin udah akrab sama si ini sama si ini, bisa jadi kayak gitu. Berarti benar-benar mafia di segala bidang tuh ada, termasuk burung ya Mas berarti. Ngeri sekali. Kicauan juga ada ya. Dan pada waktu itu pendaftaran kurang lebih sekitar 4 juta Mas mendapatkan mobil Brio. Itu ramai sekali karena dia merasa dicurangi Mas. Dengan kualitas burungnya yang bagus. Dan ada silsilah begini Mas, jika kita ingin menang di perlombaan burung, itu kita mendekati dewan jurinya. Minimal kita mengasih apa gitu, tips-tips untuk supaya tulung tuh dimenangkan. Iya. Itu sebenarnya ada nggak sih Mas? Yang Mas ini yang sudah melakukan lama di burung itu, ada nggak sih Mas sebenarnya yang kecurangan seperti itu aslinya gitu? Ya sebenarnya sih pasti ada. Pasti kalau ada. Mungkin udah sebelum main dia udah bilang sama jurinya, mungkin oh ini dimenangkan, kasih tambahan, mungkin bisa jadi kayak gitu. Ada juga yang juri-juri nakal seperti itu juga ada, tapi tidak semuanya, tapi pasti 2% pasti ada. Pasti ada ya ini ya. Namanya juga permainan kan, namanya juga permainan pasti ada. Ini udah berapa lama Mas main burung? Main burung udah berarti baru pemula. Udah ada yang mendapat prestasi dari burung yang Mas tampilkan di gantangan itu? Prestasi ada, baru beberapa ekor doang tapi. Juara berapa itu Mas? Ya tadinya sih iseng-iseng ngerawat burung, terus iseng-iseng juga lomba, tahu-tahu juga burung kelihatan bagus, lombakan aja. Pas kayak gitu mungkin ada hoki ya, Prestasi lah ya? prestasi juara 1 Itu ngeri ya? gitu. Pendapatan paling besar itu dalam satu event berapa Mas? Untuk pendaftaran paling rendah paling rendah saja. Kalau event-event paling tiket-tiket 110 itu udah dapat lumayan lah. Kalau untuk tiket di atas 100 itu udah dapat sekian juta, udah dapat kalau juara. Oh gitu. Gede ya? Lumayan sih ya. Itu sekali tampil nih Mas, satu gantangan itu berapa burung? Biasanya itu kalau event-event itu yang besar biasanya sampai 25 burung tuh sekali tampil gitu. 25 burung sekali tampil. Sekarang mah semakin kesini biar nggak kebanyakan, paling 15, 16. Dikurangin gitu. Kurangin biar kepantau semua itu burung-burung itu. Dewan jurinya. Jadi kalau kebanyakan itu biasanya jarang yang kepantau, jadi orang pada komplain, kok burung saya bunyi tapi enggak juara. Lagi juara. Sekarang jadi agak diturunin biar burung kelihatan semua. Jadi mana burung yang bekerja dan mana burung yang tidak bekerja. Jadi kalau ada permainan nakal pun pasti ketahuan. Kalau sedikit pasti ketahuan. Jadi sekarang ada perubahan dalam
pergantangan. Jadi tadinya 25 sekarang jadi 15. Iya. Oh, turunnya jauh ya sampai 10 ya Mas berarti. Sampai di atas 10 minimal turunnya. 16. Karena Terus burung apa sih Mas yang prediksi menurut Mas ini bagus untuk kita piara gitu? Dan paling gampang Wis, kita beli burung nih bahan. Paling gampang untuk dijadikan nantinya untuk suatu perlombaan lah. Perawatan paling mudah tuh burung apa Mas? perawatan burung yang mudah itu sih sebenarnya semua burung itu mudah untuk dirawat. Semua burung mudah berarti. Mudah untuk dirawat. Yang Ah. penting kuncinya adalah konsisten. Konsisten itu dalam artian cara ngasih makan, Iya, cara mandi. dalam merawat burung kita Hmm. kesehariannya benar-benar kudu tepat waktu. Kalau jam sekian mandi, jam Oh, sekian gitu. makan, jam sekian istirahat. Berarti itu waktu tuh harus tepat gitu, Harus jangan sampai benar-benar. sensor. Jangan sampai goyang sedikit, Oh, jamnya gitu. nggak boleh telat sedikit karena insting burung itu cerdas banget ya. Jadi kalau dia biasanya jam segini makan, dia nggak dikasih makan, si burung ini kan kok kemana ini majikan saya, dia jam segini makan, jadi oleng gitu burung. Seperti kayak males gitu ya Iya, kerja. jadi malas, jadi Gitu ya. tidak tepat waktu. Majikan saya kemana ini, biasanya jam segini udah dikasih makan, Kasih makan, udah mandi gitu. iya. Ya. Sekarang belum kasih makan, malas sekarang bekerja. Gitu ya. Kayak gitu juga, karena insting burung itu benar-benar kuat banget. Luar biasa ya. Paling jauh kemana Mas ikut lomba burung gantangan ini? Paling jauh ke daerah Jawa Barat. Jawa Barat masuk? Mosari Kidul. Mosari Kidul, berarti lewat laut bukan? Lewat laut mah ngalir ya? Pantura, lewat Pantura. Oh, Pantura. Dekat perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Jawa Barat. Luar biasa ternyata. Jauh ya. Ya, lumayan. Dapat predikat di sana, Di rating. sana cuma kondangan doang. Kondangan doang. Karena cuma ya itu nyari seduluran aja di sana. Teman-teman lah ya, Iya, minimal cari sesama penikmat Iya. burung lah ya seperti itu. Jadi, teman silaturahmi di sana. Benar. Sedangkan kalau prestasi menang kalah itu Resiko. resiko yang bisa ngopi bareng sama teman-teman aja udah suatu kebanggaan. Sharing-sharing lah ya dengan Sharing. plus minusnya burung yang kita rawat, benar seperti itu. Sekarang harga burung yang paling mahal apa Mas di pasaran untuk saat ini? Saat ini Kita ngomong bahan Wis, jangan beli jadi kan harganya udah miliaran. Iya. Kita beli cari yang bahan saja. Jika kita datang ke sebuah toko burung, itu paling mahal itu burung apa? yang mahal sekarang murah juga masih termasuk mahal murah. Kalau murah memang masih harganya stabil Mas ya? Stabil. Masih stabil. Iya. Masih jadi turunnya nggak seberapa itu. Sekarang Paling mahal itu apa Mas? Yang mahal sekarang burung apa ya? Apa mungkin masih dikatakan predikat termahal itu masih murah ya mungkin? Murah. Masih murah ya? Murah iya. Dan terendahnya apa Mas? Yang paling bawah itu apa sekarang? Yang paling bawah paling ya burung-burung buat masteran paling itu yang paling bawah. Paling penjak gitu buat masteran paling harganya. Yang lagi melejit ini burung kecil yang sogon itu yang Sogon? kuning. Berarti dia yang makan ini jantung Yang pisang makan- itu bukan? Iya, yang makan manis-manis itu yang Ah, ah. makan madu itu. Sekarang lagi ini tuh. Lagi melejit banget Oh. itu sogon. Sogon. Apakah di lapangan sudah ada lombanya untuk burung sogon ini Mas? burung sekarang udah Ada hampir semua ada lombanya? pergantangan udah Sudah masuk, masuk ya? burung tuh udah pasti Hmm. lomba. Ngeri ya. Lumayan juga itu burungnya kecil tapi udah berani tampil di atas gantangan sekarang. Jika beli yang sudah jadi berapa itu Mas yang burung sogon tadi itu? Sudah Sogon? jadi itu sudah jadi dalam artian dia sudah ngoceh berarti. Iya, udah ngoceh, Udah udah berkicau, bisa menirukan. Gerak gerik berarti ya. Iya, udah menirukan suara-suara burung lain juga bisa. Oh, itu. termasuk burung rekaman termasuknya. Rekaman. Oh, gitu. Lumayan sih kalau harga sekarang, karena sekarang bahannya aja udah hampir 50.000 sekarang udah. Bahannya berarti Bahan itu buat belum makan. apa-apa ya. Iya, itu belum. Ternyata Mas.
Burungnya kecil ya mas ya. yang kecil warnanya kuning ya, paruhnya panjang, Panjang. pemakan madu sih ya. Nah, benar Pemakan itu. manis-manis. Memang kadang dunia burung itu seperti itu mas. Jadi kapan dimana ada lomba burung itu naik, otomatis bahannya pun ikut harganya naik mas. Naik juga. Pasti mas. Pasti ya. Karena beberapa faktor yang kita survei dulu mas, itu lakbet tuh tembus di angka 2 juta mas. Itu yang standar, bukan yang istimewanya. 2 juta itu bukan duit yang sedikit mas. Iya ya. Lumayan. Lumayan termasuknya kan. Buat 1 kintal beras itu, 2 kintal malahan bisa. Jika kita pasak itu nasi beras itu bisa 2 RT, hampir 1 kampung bisa kasih makan sama kita. Burung yang kecil dengan predikatnya hanya suara bisa tembus di angka 2 juta mas. Iya, Tapi sekarang semenjak lomba lakbet itu nggak ada dan di lapangan tuh minim hasilnya, burung itu nol mas sekarang. Masa nyampe 25.000 Iya. dengan harga 2 juta, turunnya kan udah jauh sekali. Jauh sekali Nggak banget. ada sepersennya pun nggak ada. Ngeri sekali. Dunia perburungan memang seperti itu mainnya. Ada Dan naik turunnya ya. ada naik turunnya, dan pada zamannya itu peternaknya itu dari lakbet, ngeri sekali mas. Hampir setiap yang suka dengan burung itu pasti ternak lakbet. Nah dengan disitulah otomatis saking banyaknya burung yang mereka ternak, ya otomatis makin banyaknya burung dijual, ya turun harganya mas. Iya. Iya. Benar sekali. Seperti kayak bakul ya, yang penting keluar. Toh di sini juga untuk ngasih makannya kan kita harus belanja lagi. Iya. Jadi sepayunya gitu, selakunya, akhirnya kan turunnya down. Iya, pernah miara lakbet nggak? Punya pengalaman di bidang lakbet gitu? Dulu pernah ya itu waktu tahun 2016-an itu ya, udah Itu lagi ini, ramai-ramainya lagi ramai itu. hobinya itu ya. Tahun 2016 itu saya lagi mulai terjun suka burung, suka ikut lomba pas ada lakbet itu. Iya. Waktu 2016 aja itu burung yang warna hijau aja saya beli coba 700.000. Yang hijau? Yang hijau. Berarti yang 700.000. biola bukan? Yang warna hijau daun itu. Kalau yang hijau biola daun. itu udah masih mahal di Masih atas. mahal, bener hijau daun ya. Saya pernah punya itu. Warna-warna biola, warna-warna biru mangsi itu udah pasti di atas jutaan itu. Sekarang lakbet gimana mas kabarnya? Sampai detik ini nih. Iya sekarang lakbet udah termasuknya udah turun drastis. Merosot ya? Merosotnya Pak. jauh ya mas? Merosotnya jauh banget. Masih ada yang ternak nggak sih mas saat ini? Paling dari kota-kota yang jauh sih ada. Masih tetap Masih ada. tetap ada. Cuman mungkin dari segi harga udah turunnya jauh ya mas? Jauh. Orang yang pada males ya. Akhirnya ya saking banyaknya peternak juga, bakul juga bingung mau nerima yang mana asal Iya. kalau mau segini ya harus diterima aja kan, Iya. yang penting gitu. Harga Bisa. ya turun harganya. Ya gimana tentang solusi mas untuk menanggapi tadi tentang dewan juri yang sepertinya kayak ada main dengan pemainnya. Ini gimana mensiasati mas untuk supaya kecurangan ini tidak ada mas? Menurut mas gimana caranya atau solusinya gitu? Iya. Agar teman-teman di luar sana yang suka main burung itu tidak kecewa. Seperti itu mas. Coba diterangkan solusinya seperti apa? Untuk solusinya sih ya cukup sulit sih ya, cukup sulit karena itu permainan yang tidak ketahui sih ya. Jadi kita sulit untuk menebaknya sih ya kalau dia mau permainan sama si juri ini, juri A, juri B, dia sulit untuk dipahami. Takutnya ntar nggak percaya, enggak ngaku kan padahal iya, benar-benar sulit kalau gitu. Ya yang pentingnya intinya mah bermain burung yang penting kita lihat burung kita sendiri sama lihat burung orang lain. Kita kan membedakan jadi tahu, bukan lihat burung kita ada yang bagus tapi lihat yang sebelahnya juga bagus enggak. Kalau kita tahu oh burung situ kurang bagus tapi juara, berarti di situ udah ada main. Udah jelas ada main ya. Kita lihatnya dari permainan di atas saja gitu. Jadi kok burung di sini bunyi di sana enggak bisa juara, itu pasti permainan itu kayak gitu. Berarti di situ ada mainnya mas, udah pasti mafia main ya. Sekarang orang-orang pada pintar, sekarang
jadi pada malas untuk berdebat, malas untuk beribut di kandang ini kok kayak gini. Sekarang kalau di sini nggak sportif mainnya, udah kita nggak main di Nggak main situ lagi. Sekarang perangannya kayak gitu, kicauannya kayak gitu. Jadi Makanya saya lihat kok banyak sekali ruangan yang sudah rapi dan bagus untuk tempat gantangan. Tapi beberapa sesi mereka meninggalkan. Mungkin di situ Mas permasalahannya. iya. Jadi makin hari bukan makin rame, tapi makin sepi. Karena merasa setelah dia main itu merasa dicurangi. Mungkin seperti itu Mas. Banyak sekarang itu memang benar lahan yang sudah tadinya tertata dan sudah ramai akhirnya ditinggalkan konsumen. Mungkin sih itu penyakitnya. Iya. Jadi memang sulit ya kalau memberantas mafia ya, apalagi ini yang dikatakan bukan judi sih, ini kan lomba suara burung yang kita punya. Tapi kan di situ tetap ada permainan Mas, pasti. Karena saya lihat tuh kisuhnya itu luar biasa dan mendapatkan mobil Mas. Waktu itu mobil Brio loh saya tahu. Pendapatan tuh 4 juta koma. Gede memang Man. Dan yang datangnya pun juga bukan orang-orang biasa Mas, saya lihat. Luar biasa. Mobilnya aja udah makainya Alphard Pajero. Kelas-kelasnya miliar kok mobilnya. Kalau permainan kayak gitu mau kita Udah jelas pasti. Dan sekarang juga udah canggih sih, sekarang udah canggih. Kita jadi kalau ada event-event gede juga kita video, kuncinya memvideokan guru kita. Jadi kalau guru kita udah bekerja dengan bagus, gak juara, kita tinggal kasih bukti ke juri. Oh, kasih videonya udah. Sekarang udah kamera udah canggih-canggih kan ya, iya, kamera benar. bisa di zoom deket, selalu mantau lah. terlalu mantap sekarang. Jadi sekarang udah canggih sih ya. Udah ada kamera, jadi sekarang juri sulit. Iya, untuk main curang agak ada bingung ya. Bingung ya. Pertimbangannya banyak gitu. Iya, meskipun seandainya dapat solokan juga dia ragu-ragu karena sekarang udah kamera masing-masing sih ya. Iya benar Mas. Begitulah namanya juga permainan. Lalu seperti apa Mas untuk solusinya gitu? Untuk kedepannya apakah Mas juga tetap akan ikut tetap dalam event-event yang tentunya di sana banyak sekali ada main mafia? Kecewanya udah pasti karena sudah jelas kita sudah rencanakan itu dengan sempurna ya, minimal nyeting burungnya juga udah mahal, daftarnya juga udah lumayan mahal. Iya. Setelah kita gantang yang saya rasa kita ini baik, ternyata burung sampingnya yang jelek itu dapat predikat sebagai pemenang. Terus apakah Mas tetap lanjut ikut di event-event seperti ini? Yang jelas di sana ada main Mas. Iya. Ada main, hati-hati. Mau lanjut terus Mas? Ya, biasanya kalau kita merasa dicurangi sama ini curi-curi atau curangi lah, merasanya dicurangi, ya paling kita berhenti untuk bermain di tempat itu. Kita ambil nyari tempat yang lain yang benar-benar murni. Kalau burung kita bagus, juara 1 murni mutlak, benar-benar itu di situ baru kita main yang tempat yang murni. Tapi gini Mas, menurut saya sih setiap event apapun itu yang bersangkutan dengan lomba dan ada pendaftaran uang, ada main Mas. Menurut saya ada main, jarang yang mulus gitu. Tapi solusinya menurut saya seperti ini Mas. Dewan jurinya itu jangan ngambil orang yang di wilayah situ. Menurut saya jadi adil. Ngambilnya di wilayah luar yang tidak ikut dalam kegiatan di lingkungan tersebut. Nah dengan begitu mereka tidak ada kecurangan, udah pasti. Yang penting mereka kan ada hasilnya. Kamu ya dewan juri, yang penting dapat 200 sekali tampil. Mereka tidak tahu ini burung mana yang harus saya pantau. Yang penting baik, bagus, suara, memenuhi syarat, ya itulah pemenangnya. Iya. Seperti itu menurut saya solusinya, ngambil jurinya itu di wilayah luar untuk memantau kegiatan lomba itu. Kalau tetap memakai juri yang ada di sekitar itu,
tetap ada main mas, yakin saya ada main wis, udah pasti itu udah pengalaman mas, walaupun saya tidak pernah ikut dalam bidang perlombaan seperti burung ini, tapi sudah memahami betul, sudah membaca artikel pemikiran lomba tuh pasti nggak jauh dari kecurangan, apapun itu mas, yang bentuknya duit dengan juri, wah sudah pasti. Namun kembali lagi bukan kita menuduh ya mas ya, bukan kita menuduh, tapi ini event besar yang terjadi kemarin dengan mobil Brio yang kisruh, yang ternyata ada main sogokan atau apapun itu, karena burung yang bagus tidak mendapatkan predikat pemenang, namun yang jelek dapat predikat. Jelas mas, di sini udah jelas ada main gitu. ya. Jadi menurut mas gimana tentang perlombaan ini? Apakah tetap harus dilanjut dengan adanya curang-curang seperti ini? Event-event besar apakah tetap masih ada gitu? Tapi kalau event-event kayak gitu sekarang sih masih aktif juga. Dan sekarang juga yang penting sekarang kita kalau main udah bawa kamera buat bukti itu. Oh gitu, sekarang kayak gitu, orang pintarnya kayak gitu. Burung yang kita bawa di rumah atau yang kita punya itu di shooting sendiri untuk pembuktian. Nah kita menyotingnya itu berarti semua burung kita. Burung tadi kita kamera kami video juga semuanya biar kasih bukti. Iya. Kelihatan semua kan mana burung yang bekerja dan enggak yang bekerja, jadi ketahuan semua. Jadi juga juri juga takut mau memenangkan burung yang mana itu ya. Oh gitu ya. Jadi sekarang masih rada ketar-ketir ya, banyak netizen pemain yang hebat, pinter ya. Netizen 60 sekarang kan ganas-ganas luar biasa. Memang itu sebuah bentuk solusi berarti ya. Sekarang netizen ganas-ganas kalau ngomong, jadi kadang juri juga takut kalau berbuat curang, takut sekarang. Ya oke mas, terima kasih sudah membahas tentang event burung ini. Yang jelas di sana mungkin ada beberapa tempat yang masih murni karena mungkin ngambil juri dari luar. Jika tetap mengambil juri dari dalam, menurut saya masih tetap ada kecurangan. Pasti ada kecurangan, diyakini ada kecurangan. Nah, jadi terima kasih pembahasannya Mas Ohmad. Ini adalah sang pemain burung legendaris yang hampir setiap minggu tuh ikut event ya mas, aktif lomba walaupun ya kondangan terus. Namanya rezeki ya, nggak tahu, kadang kita setting di rumah sudah sebagus mungkin juga nyampe gantangan burungnya plonga, mungkin pengen kopi atau gimana. Terkadang kita dadakan nggak kasih apa-apa di rumah, nggak kasih jangkrik atau apa, pas nyampe sana itu edan suaranya. Itu mungkin sebuah bentuk si burung tuh meresponnya seperti apa. Teman-teman terima kasih sudah tonton video ini, semoga saja ini bermanfaat. Bantu subscribe channel ini agar teman-teman bisa tahu nanti sebuah obrolan lagi bukan tentang burung. Banyak sekali yang akan kita obrolkan, termasuk pesugihan. Di channel ini teman-teman mungkin bisa bermanfaat. Semoga saja. Bantu subscribe-nya ya teman, di bawah sini.